adalah peserta pelatihan auditor ya, auditor halal angkatan 39 ini Pak Kiai. Dan nanti Oke. sesi Pak Kiai nanti akan dimoderatori oleh Ibu Afin ya Pak, Bu Afin Melania ya. Sepertinya beliau juga sudah join. Oke, baik siap ya Bu Afin ya. Selama 1 jam ke depan sesi ini saya serahkan ke Bu Afin. Silakan. Sebenarnya ya, baik. Sesi kedua di mana ini? Suaranya kurang, Oh, suara saya kurang terdengar, Bapak dan Ibu. ya agak pelan suaranya. Ya, Kurang keras, kurang 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 keras, jelas. Iya, kurang keras kurang. suaranya. Hilang Bu, Bu Afin hilang. Ya, kalau sekarang apakah Nah, ada? Masih ada. kecil, tapi masih kecil. Oh, ya. Nanti coba saya dibuktikan ya. Baik, Mungkin Pak. nggak perlu Bapak pakai Ibu. headset ya, nggak perlu pakai headset mungkin, langsung ke laptop mungkin ya. Ini kalau saat ini bagaimana Bapak Nah, dan Ibu? bagus, bagus. Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, di sini sudah hadir Pak Kiai Sofiullah Muzamil. Beliau adalah salah satu anggota dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan juga Sekjen dari Majelis Permusyawaratan Pengasuhan Pesantren se-Indonesia dan juga Ketua DPP Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren Indonesia serta Wakil Dekan dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Untuk saat ini, Pak Kiai akan memaparkan mengenai materi konsep halal dan haram menurut Al-Quran dan juga hadis sesuai dengan syariat, tujuan syariat, hukum halal dan haram, serta penyebab kehalalan, jenis najis dan juga cara pensuciannya yang berhubungan dengan halal haram, makanan minuman, obat kosmetik, barang gunaan, serta jasa. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Kiai Sofiullah. Baik, suara saya bisa didengar? Cukup Pak Kiai. Aman, Bagaimana aman, Bapak? aman Pak Kiai. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu para peserta auditor halal yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa silaturahim walaupun via Zoom. Semoga tidak mengurangi keberkahannya dan apa yang kita lakukan sejalan dengan ridha Allah, senantiasa dalam perlindungan ma'unah dan pertolongan dari Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu para peserta auditor halal yang saya hormati, seperti biasa saya dapat kebagian untuk menjelaskan persoalan halal haram ya, dan fatwa MUI dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya biasa memulai untuk memperkenalkan lembaga MUI ya, karena masih banyak di masyarakat utamanya yang masih belum mengenal MUI itu. MUI itu Majelis Ulama Indonesia selama ini dianggap sebagai bagian dari pemerintah. Padahal MUI itu adalah organisasi murni kemasyarakatan keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian diajukan kepada pemerintah sebagaimana NU, Muhammadiyah, Persis, Perti dan lain sebagainya. Jadi MUI itu bukan organisasi, bukan lembaga pemerintah, tidak berada dalam struktur pemerintah, sehingga MUI itu sifatnya independen. Dia memiliki independensi dalam bersikap, dalam menentukan sikap dan pemikirannya ya. Dia tidak underbow pemerintah. Ini yang penting disampaikan ke masyarakat. MUI tidak bisa diatur-atur oleh lembaga manapun karena kita itu independen.
MUI sendiri itu anggotanya terdiri dari hampir 60 lebih organisasi keagamaan yang diakui oleh pemerintah ya. Jadi MUI memang menjadi payung besar organisasi keagamaan di Indonesia. Sehingga keberadaan MUI menjadi partner sekaligus menjadi tugas MUI menjadi shadikul hukumah, partner strategis dari pemerintah, tapi juga menjadi khadimul ummah. MUI menjadi lembaga yang menjaga melayani ummah. Ini dua tugas utama MUI selama ini. Beliau MUI sebagai partner strategis pemerintah yang kritis, bukan juru bicara, tapi kita bersikap sesuai dengan syariat yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, sekaligus menjaga syariat dari umat bangsa Indonesia ini. Di dalam MUI ada komisi, kemudian ada lembaga. Ini belum saya update. Setelah hasil Munas kemarin ada pertambahan komisi ya, 2 komisi dan juga lembaga. Nah, dari komisi dan lembaga ini ada 2 institusi yang melahirkan produk hukum namanya fatwa. 2 institusi ini disebut dengan Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Kedua institusi ini, satunya namanya komisi, satunya lembaga dewan ya, atau yang berada menjadi lembaga. Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional sama-sama berada dalam MUI yang tugasnya mengeluarkan fatwa. Cuman bedanya Komisi Fatwa skop bidang kajiannya lebih luas dibanding DSN. Seluruh problem kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, keagamaan di Indonesia itu masuk pada wilayah Komisi Fatwa. Sementara bidang ekonomi dan keuangan syariah itu wilayahnya Dewan Syariah Nasional. Ya, ini perbedaannya. Jadi ruang lingkup kajian dari Komisi Fatwa itu semua aspek problem kehidupan kebangsaan, keagamaan, kemasyarakatan, sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi masuk pada Komisi Fatwa. Nah, sementara DSN hanya memegang satu bidang saja, ekonomi dan keuangan syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat dari fatwa, produk hukum fatwa yang dihasilkan oleh Komisi Fatwa itu berbeda dengan yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Nasional. Kalau Komisi Fatwa seperti watak dasar dari fatwa dalam struktur hukum Islam, fatwa itu merupakan hasil ijtihad seorang mufti, orang yang dianggap memiliki otoritas di bidang hukum, memiliki penguasaan yang baik terhadap hukum Islam, menjawab problem-problem sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan sifat fatwa itu hanya mengikat kepada muftinya dan mustafti atau orang yang meminta fatwa. Itu hanya mengikat pada itu saja, yang meyakini dan membenarkan terhadap fatwa itu. Bagi orang lain yang tidak memiliki keyakinan, tidak meyakini kebenaran dari fatwa, tidak terikat dengan fatwa itu. Itu watak dasar dari sifat dasar dari fatwa, ya. Fatwa itu hanya mengikat bagi yang memberi fatwa dan yang meminta fatwa. Yang meminta fatwa itu namanya mustafti. Untuk Komisi Fatwa, mustaftinya itu bisa perorangan, bisa kelompok, bisa lembaga, bisa organisasi, semuanya memiliki legal standing untuk melakukan permohonan fatwa ke Komisi Fatwa. Sementara untuk DSN, mustaftinya itu tertentu. Dia hanya DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang sengaja ditempatkan oleh DSN, orang-orang yang sengaja ditempatkan DSN di perusahaan atau lembaga keuangan, perbankan, non-perbankan yang menggunakan syariah dalam sistem perekonomiannya. Nah, DPS itulah yang ditempatkan oleh DSN dan setara dengan komisaris di setiap perusahaan
yang menjalankan syariah Islam, ya. Di DPS itulah nanti yang mengajukan fatwa, meminta fatwa ke DSN. Nah, selain DPS, jadi tidak boleh semua orang mengajukan, tidak bisa semua orang mengajukan ke fatwa ke DSN, hanya tertentu, hanya DPS yang boleh, atau biasanya malah lembaga pemerintahan seperti Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK, itu biasanya yang meminta fatwa ke DSN, ya. Ketika akan menentukan regulasi keuangan syariah, biasanya lembaga-lembaga itu minta fatwa ke DSN. Sehingga sifat fatwanya kemudian resepsi. Fatwa yang dihasilkan oleh DSN itu kemudian diresepsi. Diresepsi itu artinya yang semula fatwa keagamaan murni kemudian oleh lembaga pemerintah itu digodok menjadi undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah, ketika sudah menjadi undang-undang atau peraturan pemerintah, yang semula fatwa itu sifatnya keagamaan menjadi hukum negara. Ketika menjadi hukum negara, maka sifatnya mengikat, ya, pada semua warga negara. Nah, itu bedanya, ya. Sementara fatwa yang dihasilkan Komisi Fatwa karena tidak diresepsi, tidak dijadikan sebagai undang-undang atau peraturan pemerintah, maka tetap sebagai produk keagamaan murni. Kecuali ada beberapa memang fatwa-fatwa keagamaan yang kemudian diresepsi menjadi peraturan perundang-undangan, sehingga fatwa itu kemudian dari produk agama menjadi produk hukum negara. Ketika menjadi produk hukum negara, maka kekuatannya menjadi mengikat, tidak hanya kepada yang meminta fatwa, tapi kepada seluruh warga negara Indonesia. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ini sepintas penambahan pengetahuan tentang hukum, ya. Oke. Nah, karakter fatwa itu sama, baik di Komisi Fatwa itu sifatnya tidak hanya menunggu, tapi juga progresif, menjemput juga, ya. Ketika ada persoalan kayak misalnya dulu kasus COVID-19, sebelum masyarakat meminta fatwa, Komisi Fatwa sudah mengeluarkan fatwa bagaimana caranya sholat berjamaah, sholat di masjid pada masa pandemi. Nah, itu, ya. Nah, itu juga bagian dari karakter fatwa, ya, yang dilakukan oleh Komisi Fatwa. Tidak hanya menunggu masyarakat bertanya, tapi ketika ada problem, maka Komisi Fatwa langsung memberikan guidance, petunjuk bagaimana hal-hal proses beragama yang baik dan benar, termasuk menjalankan sholat Idul Adha, Idul Fitri pada masa pandemi itu, ya. Itu semua dikeluarkan oleh Komisi Fatwa. Oke, ya. Kalau DSN juga sama halnya seperti itu. Yang kedua, baik Bapak Ibu, itu sekilas pengertian tentang Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Fatwa yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia. Oke, kita masuk pada materi syariat Islam. Syariat Islam itu apa? Syariat Islam itu ma syara'allahu li ibadil muslimin minal awamir wan nawahi wal halal wal haram li iqamatil hayatil adilah wa tasrifi masalihin nas. Yang dimaksud dengan syariat Islam itu adalah semua ketentuan yang berasal dari Allah. Semua ketentuan yang berasal dari Allah. Jadi Allah sendiri yang memberikan ketentuan. Apa itu? Ada 4 hal. Pertama, bersifat perintah. Semua perintah itu datangnya dari Allah. Awamir. Yang kedua, semua larangan datangnya dari Allah. Allah misalnya kita dilarang berjudi, kita dilarang minuman keras, kita dilarang berzina, kita dilarang korupsi. Itu dari Allah semua, ya. Kita diperintahkan berbuat baik, kita diperintahkan untuk menolong, kita diperintahkan untuk beribadah. Itu semuanya datang dari Allah. Jadi syariat itu isinya perintah, dan ada perintah, ada larangan. Tapi selain itu juga selain itu ada ketentuan tentang halal dan haram. Jadi ada 4, ya. Syariat Islam itu isinya ada 4. Berisi perintah dan larangan. Yang kedua, yang ketiga, dan keempat berisi ketentuan tentang halal dan haram.
Jadi perlu Bapak Ibu pahami bahwa ketentuan halal dan haram dalam Islam itu berasal dari Allah langsung, bukan dari ulama yang menentukan oh ini halal, oh ini haram. Itu Allah, ya. Allah semua. Ulama tugasnya hanya menyampaikan dan menjelaskan kepada umat. Inilah yang Allah halalkan, inilah yang Allah haramkan. Pada prinsipnya, apapun yang Allah halalkan itu berarti baik bagi manusia. Sementara apapun yang Allah haramkan itu berarti tidak baik untuk manusia, ya. Itu yang harus kita yakini. Jadi Allah menentukan itu karena Allah tahu ini yang halal berarti yang baik dan manfaat untuk kita lakukan. Ini haram, maka kita jangan melakukan itu karena itu akan merusak diri kita. Ya, itu yang harus kita yakini, semangat sebagai umat muslim. Harus mukmin, harus percaya, harus meyakini. Kalau Allah katakan halal, berarti itu baik. Kalau Allah katakan haram, berarti itu tidak baik. Nah, itu ya. Itu. Kenapa Allah menentukan itu semua? Karena ada tujuannya. Ini yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan Allah menentukan ada larangan, ada perintah, ada halal, ada haram. Tujuannya paling tidak terangkum dalam maqasidus syariah yang 5. Ya, ada paling tidak ini ya. Ada untuk apa maksudnya syariat Islam itu diturunkan? Pertama untuk menjaga agama, hifdzuddin, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta. Maksudnya apa? Ini hak dasar ya, hak asasi dasar, hak asasi manusia semua kan. Artinya syariat Islam itu diturunkan oleh Allah untuk menjaga ya, menjaga hak asasi manusia. Ya, hak dasar manusia itu. Hak untuk beragama Allah jaga. Hak untuk hidup Allah jaga. Hak untuk menjaga keturunan. Kenapa kok ada syariat tentang pernikahan? Karena agar dijaga manusia itu agar berbeda dengan binatang, agar jelas keturunannya, ya toh? Nah, itu pentingnya syariat itu menuntun kita. Jadi dituntun kita kepada yang lebih baik. Kita harus terlebih terhormat, lebih beradab sebagai manusia, maka diturunkanlah syariat tentang pernikahan. Ya, diturunkan misalnya menjaga akal tentang makanan ini haram, ini halal, minum khamr itu haram, yang ini yang boleh, yang halal. Kenapa? Karena kepentingannya agar akal kita itu tetap sehat. Sebagaimana riset membuktikan ternyata Allah mengharamkan khamr, ya, bir dan sejenisnya, alkohol yang kandungan etanolnya lebih dari 0,5% itu. Nah, itu Allah haramkan, itu disebut dengan khamr. Kullu muskirin haramun ya. Kenapa? Untuk menjaga akal kita tetap sehat. Karena akal ini blue chip kita. Akal inilah yang menjadi penuntun kita beragama dengan baik. Allah memberikan akal sebagai alat utama kita dalam beragama ya. Karena itu Islam itu ad-dinu aklun la dina liman la aklala. Islam itu agama rasional, sangat mengandalkan rasionalitas umatnya. Jadi Islam itu akan hidup ideal kalau umatnya cerdas. Ya, kalau umatnya tidak cerdas, Islamnya menjadi tidak berkembang dengan baik, tidak menjadi ideal. Ya, contoh misalnya masyarakat Iran, ya kita lihat akhir-akhir ini ya, contoh bagaimana yang sudah terisolasi dan diisolasi lebih dari 40 tahun tapi memiliki teknologi yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena rakyatnya cerdas. Maka meskipun Islam ditekan kayak gitu, dia akan muncul sebagai pemimpin peradaban. Dia akan menguasai. Nah, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Seperti itu, ya. Sementara kita lihat di negara kita yang makmurnya luar biasa ini, kenapa kita teknologinya selalu menjadi konsumtif? Masyarakat kita kok jadi konsumen terbesar di dunia. Handphone bukan milik sendiri, bukan buatan dalam negeri, ya toh? Gak ada kita sudah hampir 80 tahun merdeka, apa produk asli made in Indonesia? Ya, kita berada di zona nyaman untuk menjadi konsumen, ya, pemakai, bukan pencipta teknologi. Padahal ukuran peradaban itu adalah pada teknologi itu. Ini kita harus introspeksi diri. Kenapa bangsa kita yang besar ini
yang SDM-nya sebenarnya bukan orang terlalu banyak sekali SDM orang Indonesia itu yang hebat-hebat, yang menjadi eh, di luar negeri, ekspatriat di luar negeri itu orang hebat-hebat orang Indonesia, di dalam negeri juga. Tapi kenapa kok bangsanya masih seperti ini? Mobil ngimpor merek luar negeri semua, ya semualah, handphone bahkan laptop ini yang kita gunakan, kain, baju, semua hampir bisa dipastikan kita belum menjadi produsen tapi kita menjadi konsumen. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Nah, ini kesadaran kita bersama harus bangkit. Caranya apa? Islam mengajarkan, ayo gunakan rasionalitas kita, karena disitulah kunci kemenangan kita. Ya, agama Islam itu rasional. Ya, agama Islam itu rasional. Maka kita diwajibkan sekolah, kita diwajibkan menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Mulai bayi sampai meninggal tuh nggak ada berhentinya, nggak ada pensiunnya orang menuntut ilmu. Kenapa? Agar umat Islam tuh cerdas semua. Kalau cerdas, maka bangsanya akan menjadi maju. Nah, itu ya. Itu problem kita bersama yang harus kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk memajukan bangsa ini. Baik, itu kita agak kemana-mana juga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena ini jamnya agak jam kritis ya, menjelang tidur siang, maka saya begini aja Bapak Ibu, saya setiap menjelaskan, menyampaikan materi, kalau ada dari Bapak Ibu yang tidak paham, ingin bertanya, atau ingin menyampaikan sesuatu, silakan raise hand, atau ya bertanya gitu ya, atau di chat nanti mungkin Ibu moderator bisa nanti membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh di raise hand dulu ya atau ditaruh di kolom chat. Nanti saya bacakan. Terima kasih Ya, Pak Kiai. ya, tidak perlu nunggu ada sesi tanya jawab, bisa langsung aja ya. Kita komunikatif aja. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk pada ya, hukum. Hukum dalam Islam itu Izin gimana? Pak Kiai, langsung ada pertanyaan dari Pak Tito. Ah, Silahkan Pak Tito. perkenalkan diri. Nah, Ya. monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Selamat ini? siang Pak Yai. Siang, Saya ye. Tito Nurseha Pak Yai dari Palembang. Oh, alhamdulillah. Ah, Gimana Pak Tito? Alhamdulillah. Jadi gini Pak Yai, Eh, mohon penjelasan dan pencerahannya Pak Yai. Eh, Apa ya? Terkait dengan kewajiban sirtu oleh dapur SPPG Pak Yai, karena kan waktu awal-awal impor ompreng itu kan ada isu lapisan minyak babi atau dan sebagainya itu Pak Yai. Nah, jadi kalau di Sumsel itu SPPG wajib melakukan sirtu, tapi ada juga beberapa yang tidak mewajibkan hal itu dilakukan Pak Yai. Mohon penjelasan dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada lagi? Ini malah apa? Sirtu itu maksudnya sistem informasi terpadu ya? Ini Pak, apa? Kalau di kami sini pencucian dari najis besar itu Pak Yai. Pencucian Pencucian. najis dengan pasir dan batu apa gitu Pak Yai. Oh, oke oke oke. Sirtu Untuk namanya. ya kalau di sini Pak Yai. Apa singkatan itu? Iya, Apa kepanjangannya? pencucian dengan pasir dan tanah batu itu Pak Yai. Oh, Sirtu jadi. ya ya ya. Ya, pada prinsipnya saya nanti ada ini ketentuan di apa namanya, kita akan menjelaskan tentang problem najis gitu ya. Najis itu kan ada tiga tingkatan, ada najis mukhaffafa, mutawassito, dan mughalladah. Nah, bagi SPPG ya yang peralatannya khususnya pada makanan yang tidak spesifik untuk yang halal,
tapi mungkin sebelumnya digunakan hal-hal yang tidak halal, terutama najis mughalladah. Najis mughalladah itu babi sama anjing ya. Apapun yang berinteraksi atau bersentuhan dengan najis mughalladah itu, maka cara mencucikannya beda dengan najis mutawassithah. Jadi najis itu ada 3 Bapak Ibu ya. Ini langsung lompat ini ya, karena memang pertanyaannya bagus ini ya. Jadi najis itu kan ada 3, ada najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladah. Kalau najisnya ringan, maka cukup dicipratkan. Contoh najis ringan apa? Kencingnya bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun dan eksklusif ASI. Itu najisnya, kencingnya itu sifatnya najis, tapi najis ringan, mukhaffafah. Jadi tidak perlu disiram, cukup dicipratkan aja. Dengan syarat yaitu ya, bayinya harus berjenis kelamin laki-laki dan belum usia 2 tahun serta belum mengkonsumsi yang lain selain ASI ibu ya. Kalau sudah misalnya belum 2 tahun laki-laki, bayi laki-laki belum 2 tahun tapi sudah makan gulai, nah itu sudah bukan mukhaffafah lagi gitu ya. Gitu ya. Nah, atau perempuan meskipun belum 2 tahun itu tidak kategori mukhaffafah. Ketentuannya seperti itu. Itu disebut najis mukhaffafah. Jadi tidak perlu disiram, cukup diciprat. Karena itu pada hakikatnya hanya air aja gitu ya. Kalau bayi laki-laki belum 2 tahun ya, belum 2 tahun dan eksklusif ASI. Nah, itu mukhaffafah. Kemudian mutawassithah. Mutawassithah itu adalah najis yang disebabkan oleh benda najis ya. Najis itu ada 2 ya. Ada najis, ada mutanajis. Bapak Ibu perlu diketahui. Najis sendiri itu adalah benda yang memang zatnya najis. Contoh ya kotoran hewan, ya kotoran manusia juga. Itu namanya najis. Tapi ada juga disebut mutanajis. Mutanajis itu artinya kayak misalnya baju kita kena kotoran, kena pipis misalnya. Kencing itu kan najis ya. Kena kencing, maka baju kita itu disebut mutanajis, bukan najis. Ya, kena najis namanya mutanajis. Kenapa disebut mutanajis? Karena aslinya baju ini suci, terkena najis menjadi mutanajis dan bisa kembali menjadi suci dengan cara dihilangkan najisnya. Nah, mutawassithah itu najisnya itu kalau kena najis mutawassithah, najis selain babi dan anjing. Selain babi dan anjing, maka cara menyucikannya cukup menghilangkan 3 aspek dari najis itu. Bau, warna, dan rasa. Ya, najis itu cirinya 3. Bau, rasa, dan warna. Kalau sudah hilang ketiga aspek itu, maka suci, menjadi suci kembali. Misalnya, baju terkena pipis. Ya, maka bau pesingnya hilang, warnanya menjadi kembali warna baju dan tidak perlu dicicipi rasanya ya. Tapi kalau mau dicicipi pasti ada rasanya itu ya. Wallahu a'lam, rasanya seperti apa enggak tahu saya. Nah, ketika 3 hal itu hilang, tidak ada, maka baju itu sudah menjadi suci kembali, bisa digunakan untuk sholat ibadah. Itu ya. Jadi kalau najis mutawassithah sendiri ada 2. Ada hukmi, ada aini. Hukmi itu artinya najisnya kelihatan. Kayaknya misalnya kena kotoran manusia atau kotoran hewan, nempel di baju, maka kelihatan najisnya, ya kan? Benda najisnya itu kelihatan, ya. Nah, itu caranya sama, hilangkan 3 unsurnya. Warna, bau, dan rasanya. Ya, ketika hilang dan kotorannya benda najisnya sudah hilang, maka itu menjadi suci. Ada najis yang hukmi ya. Tadi aini ya. Aini itu artinya benda najisnya masih ada nempel. Itu dibuang dulu baru dibersihkan. Kalau najis hukmi seperti saya contohkan kena kencing, air kencing itu hukmi. Kenapa disebut hukmi? Karena tidak kelihatan benda najisnya. Air kencing kan menyerap jadi nggak kelihatan. Tapi baunya, nah itu ya. Maka cara menyucikan dengan menghilangkan baunya.
baunya, rasanya, dan warnanya. Mestinya kan agak kekuningan juga ya. Nah, dihilangkan itu. Kalau sudah hilang 3 unsur itu, maka sudah menjadi suci kembali. Nah, yang terakhir inilah mungkin yang dimaksud dengan sirtu itu. Sirtu itu artinya najis yang berkaitan dengan anjing dan babi. Kalau ada wadah makanan terkena air liur atau berhubungan dengan babi dan anjing, kata Rasulullah, idza walagha fi ina'i idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'a marrat ihdahunna bit turab. Kalau wadah makanan kita tersentuh atau dijilati misalnya ya, digunakan untuk menjadi wadahnya anjing atau babi, maka cara menyucikannya tidak seperti tadi mutawasito itu cukup hilang warna, rasa dan bau, tidak, tapi harus disiram 7 kali. Ini ketentuan sab'a marrat ihdahunna biturab. Salah satu dari 7 kali basuhan itu harus menggunakan aturab, debu, lempung atau batu yang tadi disampaikan itu. Tapi di hadis itu menggunakan aturab ya, debu ya. Salah satunya baik di basuhan pertama atau basuhan di tengah atau basuhan di akhir itu menggunakan debu ya. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Tapi harus dari 7 kali basuhan itu satunya menggunakan debu ya. Ini namanya ketentuan yang dogma ta'abbudi. Tidak perlu dipertanyakan, loh kenapa kok harus 7, kok enggak 9 ya, kok enggak 3 saja. Itu sama dengan Bapak Ibu mempertanyakan kenapa subuh kok cuma 2 rakaat, kok tidak 4 rakaat gitu ya. Nah, itu menguji keimanan kita. Beragama itu juga bukan persoalan rasio saja, tapi persoalan iman, keimanan kita. Kenapa? Karena Islam itu mengajarkan kita untuk beriman, menguatkan keimanan kita. Iman itu artinya apa? Percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak bisa ditangkap oleh otak. Nah, itu kelebihan Islam di sana. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kenapa? Allah itu maha gaib. Manusia itu gaib juga. Manusia itu sebenarnya gaib. Pak Tito misalnya tadi, Pak Tito ya. Kalau ditanya Pak Tito mana? Nah, Pak Tito nunjuk saya. Loh itu badannya Pak Tito. Ngacung, itu tangannya Pak Tito. Pak Titonya mana? Nah, gaib kan? Gak ada kan? Nah, manusia itu sendiri makhluk gaib. Makhluk yang tidak kelihatan. Si aku itu loh ya. Si Tito itu yang mana? Itu kepala Pak Tito, wajah Pak Tito, bodinya Pak Tito, badannya Pak Tito, tapi Pak Titonya sendiri nggak kelihatan. Nah itu namanya ya metafisik. Nah keperluan kita mengasah akal itu, rasionalitas kita itu nanti agar kita mudah ditundukkan untuk memperkuat keimanan kita, gitu ya. Nah, balik lagi pada persoalan itu persoalan dalam ajaran agama seperti itu. Kenapa kok Nabi mengajarkan 7 kali basuhan, angka 7, dan salah satunya menggunakan debu, itu namanya dogma atau ta'abbudi. Hal yang bersifat metalogika ya. Kita harus mengimani, mempercayai, inilah yang terbaik. Kemudian nanti memang riset teknologi, keilmuan bahkan menemukan jawabannya. Oh ternyata memang basuhan 7 kali itu yang paling efektif. Kenapa menggunakan debu, tanah? Karena memang tanah itu alat deterjen yang paling ampuh, ya kan? Nah, itu sudah membuktikan, riset membuktikan seperti itu. Nah, Bughalado itu Bapak Ibu seperti itu. Sirtu itu mungkin menerapkan ya, mengaplikasikan ajaran. Kalau alat-alat masaknya tidak pernah berhubungan, memang spesifik untuk disiapkan untuk alat yang halal saja, tidak bercampur dengan yang lain, maka tidak perlu ada sirtu itu ya. Tapi kalau sesekali digunakan ke sana, tidak jelas, wajib sirtu gitu ya. Tapi saya tidak tahu, biasanya kan kalau sudah SPPG itu pastinya ya, wallahu a'lam. Mungkin daerah tertentu karena banyak komunitas non-muslimnya
Sehingga SPPG juga melayani masyarakat non-Muslim. Mungkin saja, saya tidak tahu di lapangan ya. Tapi prinsipnya kalau alat makanan itu hanya digunakan untuk barang yang halal, tidak perlu perlakuan khusus mencuci sampai 7 kali dan dengan debu atau batu itu. Gitu Pak Tito. Tapi kalau kenapa kok di daerah ini ada, di daerah yang lain tidak ada kewajiban itu? Yaitu mungkin di daerah itu melayani juga untuk masyarakat non-muslim. Sehingga alatnya digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya digunakan untuk yang ini. Tapi saya tidak tahu ya, menurut saya ketentuan MBG itu semua sudah harus bersertifikasi halal ya. Semua harus sertifikasi halal. Artinya tidak mungkin ada MBG atau SPPG yang memproduksi makanan non halal. Karena memang kewajiban dari pemerintah harus halal semua. Ya. Halal itu bukan jangan dipahami sebagai sebuah doktrin agama. Halal itu identik dengan higien dan healthy, ya. Halal itu identik dengan higien dan healthy. Jadi Bapak Ibu agak melenceng sedikit, saya punya pengalaman kemarin itu ada beberapa waktu yang lalu saya itu ke Thailand. Thailand itu negara non Muslim ya. Negara non Muslim, bahkan Islam itu minoritas, tapi halal ekosistem halalnya maju sekali di sana ya. Suatu ketika saya diajak ke jalan-jalan suatu tempat khusus kuliner. Di sana itu ada semua jenis makanan haram tuh ada semua itu ya. Nah, tapi di sela-sela itu ada gerobak, semacam gerobak lah ya, yang bisa moving itu ditulis halal. Wah, itu yang rame malah. Saya tanya termasuk kepada sopir taksi itu, kalau dia sudah sering mengkonsumsi yang halal. Ditanya, kenapa Anda mengkonsumsi yang halal? Kok tidak yang haram? Ya. Jawaban mereka itu sama. Karena halal itu identik dengan higien dan healthy. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan doktrin agama sudah. Masyarakat modern memahami halal itu sebagai kesehatan, lifestyle itu. Jadi masyarakat modern perkotaan itu kan sekarang lifestyle-nya kan lifestyle sehat. Lifestyle sehat itu berarti yang konsumsi harus sehat. Sehat itu adalah yang halal itu. Karena halal itu dua pasti dijamin, higien dan healthy. Nah, kalau orang yang punya keimanan, nah ada unsur halalnya, itu nilai plusnya gitu ya. Halal itu dalam artian unsur ibadahnya kita ya, sesuatu yang ditentukan syariat. Gitu ya. Nah, artinya apa? Halal ini sekarang sudah menjadi kebutuhan dunia, Bapak Ibu ya. Saya juga baru pulang dari Jepang. Di Jepang itu untuk restoran halal memang masih premium, yang premium ya. Kalau yang biasa-biasa agak jarang kita menemukan yang halal gitu ya. Kalau yang haram itu, yang halal tuh mainnya di premium, memang agak mahal ya, agak mahal. Karena memang apa? Butuh perlakuan khusus untuk itu. Dan beberapa negara yang lain juga pengalaman saya di Eropa juga, kalau Eropa itu kayak di Jerman misalnya itu sudah banyak restoran-restoran dari Pakistan, dari Turki, itu sudah lumayan itu ya. Nah, itu lumayan juga kita menjadi lebih nyaman. Tapi pada prinsipnya negara-negara di barat itu sudah mengakui kebutuhan akan halal itu, ya. Untuk apa? Untuk sehat, ya. Bagi mereka halal itu sehat. Nah, itu bukan persoalan doktrin agama, tidak. Ini bukan ajaran agama. Tapi halal mereka pahami sebagai makanan yang sehat. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, gitu Pak Tito ya. Nah, agak panjang lebar penjelasannya itu ya. Jadi, Bagaimana Pak Tito? Ya, Sudah. cukup, Mbak. nah, Makasih oke. banyak, Pak Yai. Oke, alhamdulillah. Yang lain, Ada Pak Kiai dari kolom chat dari Ibu silakan Ananda. dibacakan. Assalamualaikum Pak Kiai, izin Salam. bertanya Pak. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat larangan terhadap hal yang haram secara zat maupun karena prosesnya. Dalam audit halal, mana yang biasanya lebih kompleks pembuktiannya di lapangan? Keharaman zat, proses, atau potensi kontaminasinya Pak Kiai?
Ada 2 Oke, pertanyaan, satu-satu atau bagaimana Pak Kiai? monggo. Dibaca ada berapa banyak pertanyaan? Ada 3, oh 4. Oke, dibaca Yang aja gak apa-apa. yang kedua terkait apakah konsep toib dalam Al-Quran saat ini sudah cukup terintegrasi dalam praktik audit halal atau audit masih lebih dominan berfokus pada aspek kehalalan bahan dan prosesnya saja Pak Kiai? Terima kasih itu dulu dari Bu Anissa, dari Bu Ananda Pak. Karena yang lain dari teman-teman yang lain juga. Oke, yang pertama tadi tanya Hmm, tentang Tanya tentang mohon dalam perhatian halo, dari ibu siapa? atas nama Bapak Adi dari Rohadi Ibu Nanda Nurwamayana. Pak. Oh, ini ada yang bocor ya. Baik, Iya, dalam dari hal Ibu yang Ananda, haram, Pak. Dalam dalam audit halal, mana yang biasanya lebih kompleks pembuktiannya di lapangan? ya, Keharaman proses atau potensi kontaminasinya itu pertanyaan pertama. baik. Ini sangat kasuistik juga di lapangan. Yang paling Bapak Ibu harus banyak memberikan perhatian lebih itu bahan makanan yang berbahan daging. Nah, ini ya. Ini yang sangat complicated itu ya. Apa titik kritisnya terlalu banyak. Makanya produk makanan yang berbasis daging, berbahan daging itu agak ribet pengajuan sertifikasi halalnya. Kenapa? Karena bahan yang berbahan makanan daging itu harus bisa membuktikan dagingnya itu bersertifikasi halal, ya. Satu. Yang kedua, daging yang bisa keluar sertifikat halalnya kalau hasil dari sembelihan RPU yang sudah bersertifikat halal, ya kan? Nah, RPU bisa mengajukan sertifikasi halal kalau sudah memiliki minimal 2 juleha yang sudah punya sertifikat halal. Nah, jadi karena seperti itu banyak di masyarakat itu yang ya RPU itu tidak memenuhi syarat untuk mengajukan sertifikasi halal sehingga hasil sembelihan dagingnya itu tidak bisa diajukan sertifikasi halal. Kalau tidak bisa dibuktikan punya sertifikasi halal, maka makanan hasil olahannya itu tidak bisa kita keluarkan sertifikat halal. Gitu ya. Ini artinya dari hilir sampai hulu ini yang harus kita lacak Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, persoalan terkontaminasi itu biasanya kalau ada proses pengiriman. Nah, proses pengiriman dari satu tempat ke tempat yang lain, ini dalam SPJH-nya itu, mungkin Bapak Ibu akan mendapatkan materinya itu, alat transportasi misalnya dalam box, itu juga harus, boxnya harus usus, tidak boleh bercampur dengan, barang-barang makanan yang lain ya, harus khusus dan kita harus buktikan itu ekspedisinya ya. Ekspedisinya juga harus halal. Mulai dari pertama, dari dapurnya itu harus dapur sendiri, tidak bercampur dengan barang-barang yang haram. Tidak berdekatan dengan barang-barang haram, tidak misalnya dengan kandang, tidak misalnya ada anjing dan lain sebagainya, harus clear. Terus tempat penyimpanannya, gudangnya harus tersendiri, gitu ya. Ya memang harus mentresernya mulai seperti itu Bapak Ibu nanti ya. Ini di mana mulai dari dapurnya, belanjanya dari mana, barangnya, bahan-bahannya itu sudah bersertifikasi halal nggak? Atau dia positif list? Kalau positif list nggak perlu sertifikasi halal. Tapi kalau tidak positif list harus tunjukkan sertifikasi halalnya, ya kan? Daging, bumbu, rempah dan sebagainya itu harus ditunjukkan sertifikat halalnya. Ya. Kemudian penyimpanannya di mana, gudangnya, bercampur apa enggak, memasaknya. Jadi itu memang harus diteliti. Kalau dikirim ke cabangnya, ekspedisinya sudah suci apa enggak, apa dibuat untuk ngirim yang lain apa enggak. Nah, itu juga harus diteliti. Ya, kayak misalnya saya kemarin dari Pakistan audit on site
ke pabrik ke mana apa penyembelihan kerbau dan sapi ya. Di sana itu dikirim ke mana ke berbagai negara itu ya. Nah, itu kontainernya harus dibuktikan. Dia hanya kontainernya daging-daging sapi dan kerbau itu tidak boleh bercampur dengan daging-daging yang lain. Harus ada disclaimer, harus ada apa namanya dari perusahaan kontainer kargonya itu bahwa kontainer ini hanya spesifik untuk memuat daging-daging halal itu. Kalau tercampur maka kita tidak bisa keluarkan sertifikasi halalnya. Jadi itu Bapak Ibu nanti ya. Dan sangat banyak variasi hal-hal yang terjadi di lapangan, sangat kaya karena itu bersifat kasuistik. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu harus bisa memastikan kehalalan itu mulai dari proses awal ya. Sistem penjaminan produk halal itu mulai dari awal, mulai dari dapurnya itu, mulai dari belanjanya itu. Dia belanjanya bahan-bahan yang ada sertifikat halalnya apa enggak. Kalau bukan positif list harus ada sertifikat halalnya ya. Tidak bisa tanpa sertifikat halal. Kemudian proses penyimpanannya di gudangnya harus tersendiri. Kemudian proses pengolahannya, alat-alatnya juga tidak boleh bercampur dengan alat yang haram, ya toh, penyajiannya dan sebagainya. Saya kira itu ya. Nanti saya kira ada itu materi SCPJH ya. Ya. Sistem proses jaminan apa produk halalnya itu. Yang kedua, apa ini Ibu nih? Halo? Yang Konsep. kedua tadi terkait apakah konsep Toyib dalam Al-Quran saat ini sudah cukup terintegrasi dalam praktek audit halal atau audit masih lebih dominan berfokus pada aspek kehalalan bahan dan proses saja Pak Kiai? Ya, kita lebih menekankan kalau bisa toyib ya, tidak hanya sekedar halal, karena untuk dikonsumsi. Jadi Bapak Ibu ini mengemban amanat yang sangat besar ya, menjaga kehalalan dan ketoyiban makanan, minuman yang akan dikonsumsi oleh saudara-saudara kita ya. Jangan sekedar standar halal, tapi harus toyib. Nah, coba sekarang saya tanya dulu sebelum saya jelaskan. Nih saya juga bingung nih, mohon dibantu ini Bapak Ibu. Apa beda antara halal dan toyib? Nah, coba saya dibantu biar saya nggak bingung ini. Ada yang bisa bantu jawab? Monggo Bapak Ibu, ayo. Bagi Bapak Ibu yang respon, saya tambahkan catatan nilai keaktifan Wah, ya. Silakan. Apa beda antara halal dan toyib? Silakan. Silakan Pak Irsyad. Oh, Pak Irsad. Monggo dari mana Pak Irsad? Ya, baik Pak Yai. Saya dari Universitas Brawijaya. Izin menjawab Pak Yai. Pak Yai, Silakan. sependek pengetahuan saya, kalau halal itu segala sesuatu apapun yang tidak melanggar syariat Islam. Kalau terkait toyib itu antara baik dan tidaknya untuk dikonsumsi, artinya ngarahnya ke kesehatan manusia. Pertanyaannya, apakah yang halal pasti toyib atau yang toyib pasti halal? Nah, itu aja pertanyaannya. Oh, Yo, silakan. iya Pak Yai. Ada yang bisa bantu jawab? Saya ini lagi bingung juga ini. Ayo, Bapak Ibu. Silakan Pak Hasbi Putra. Silakan Pak Hasni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Salam, J. Izin Pak Kiai, sepemahaman saya saja, saya dari Lombok NTB, Pak Kiai. Oh, ya, alhamdulillah. Oke, sepemahaman saya kalau halal itu kan segala sesuatu yang berkaitan atau yang sesuai dengan syariat gitu, syariat Islam pada dasarnya. Terus selanjutnya kalau toyib itu dia hubungannya dengan kebersihan. Jadi sesuatu hal yang halal belum tentu akan menjadi toyib. Kalau menurut saya Pak Haji itu pemahaman saya gitu. Ya nggak apa-apa, Mohon nggak maaf, apa-apa. mohon maaf. Oke, mungkin seperti itu Pak Kiai. Jadi Gitu. halal belum tentu toyib. Betul, pemahaman saya seperti itu. Kalau Pak Haji. toyib apa pasti halal?
Belum tentu juga karena Belum toyib tentu juga, iya, alhamdulillah. iya. Saya tambah bingung juga lah. Monggo silakan yang lain. Tolong dibantu saya ini. Ibu-ibu mana suara Silakan ibu-ibu? Pak Arif dan Pak Gumilang. Silakan. Izin, Pak Kiai Eh, mencoba untuk menjawab sepemahaman saya. dari Kalau halal siapa? itu, Pak siapa? ya, kalau halal itu berkaitan dengan boleh tidak. Ah, Jadi kalau menurut saya, ketika dia itu halal, tentunya bisa jadi toyib, bisa jadi toyib. ah. Nah, tapi kalau toyib itu belum tentu halal, Hmm. karena tergantung proses dari awal kayak gimana. Misalnya dalam proses penyembelihan. Nah, ketika yang disembelih itu bukan barang halal, tetapi dia toyib, cara Hmm. pengelolaan, cara pelaksanaannya mungkin dalam pengelolaannya itu menurut saya belum tentu halal. Nah, kalau halal bisa jadi dia toyib. Hmm. Seperti itu Pak Kiai dari saya. Terima kasih. Baik. Nah, ini agak berbeda. Halal belum tentu toyib. Halal pasti toyib ya. Kalau Ya, toyib belum belum tentu tentu halal. halal. Oke, alhamdulillah. Nambah bingung. Oke, oke. Ada yang lain? Pak Gumilang silakan Pak. Ya baik. Gumilang, dari mana Pak Gumilang? Izin Pak Kiai, saya Gumilang Pak Kiai dari Jakarta Pak Kiai. Oke, silakan. Izin Pak Kiai, kalau kembali tadi ya, mungkin secara definisi mirip-mirip ya Pak Kiai. Kalau halal itu kan kaitannya sama syariah, diperbolehkan atau tidak, ataukah ini Hmm. sesuai atau tidak. Kemudian kalau toyib itu kan lebih kepada bersih, sehat, dan juga kaitannya sama kebermanfaatan bagi manusia. Saya gampang mencontohkannya gini aja Pak Kiai. Mungkin tukang bakso Pak Kiai, pinggir jalan. Hmm. Hmm. Secara produk mungkin baksonya itu halal Pak Kiai. Hmm. Tapi ketika dilakukan pencucian mangkoknya menggunakan air yang di dalam ember, Hmm. ngalir, digunakan berulang, itu jadi nggak toyib, Pak Kiai. Hmm. Sehingga kalau kita bicaranya sertifikasi halal, gitu kan harus halal dan toyib, gitu, Pak Kiai. Hmm. Sehingga dia secara barangnya halal, tapi secara prosesnya dia nggak toyib. Sebetulnya itu nggak bisa kita sertifikasi halal. Itu namanya, Pak Kiai. Hmm. Kalau toyib pun mungkin bisa jadi sama, Pak Kiai. Hmm. Nah, ini sebetulnya ada dua kalau saya melihatnya. Apakah ini tadi seperti Pak Kiai sampaikan bahwa halal ini concernnya tidak hanya dari sisi keagamaan, tapi juga dari sisi kesehatan gitu Pak Kiai. Ada Hmm. dua point of view nih Pak Kiai. Kalau toyib misalkan ternyata dia mengolah barang-barang non halal, misalkan babi atau mungkin alkohol, nah itu bisa jadi toyib tapi nggak halal gitu Pak Kiai. Tapi kalau kita berkacanya kepada eh, point of view tadi halal sebagai point of view kesehatan Pak Kiai, yang toyib insya Allah halal gitu Pak Kiai. Makanya ini saya agak mix up juga di situ Pak Kiai. Segampangnya nyontohnya tukang bakso pinggir jalan aja Pak Kiai. Saya melihatnya seperti itu Pak. Dari itu kesimpulannya gimana? Halal belum tentu toyib ya. Betul Pak Kiai. Halal Kalau belum tentu toyib toyib. juga sama, belum tentu halal ya. Iya Pak Kiai. Oke, alhamdulillah. Ibu-ibu mana? Nggak ada suara. Yang nanya mana? Yang nanya? Ibu Nanda. Silakan Ibu Nanda. Nanya masa nggak Iya, paham. Silakan. ya baik. Menurut Terima Ibu kasih Pak Nanda. Kiai. Kalau menurut pemahaman saya halal itu berhubungan dengan aspek hukum dan syariat, zat Oke, makanan dan cara memperolehnya. Nah, oke. kalau toyib itu dia berhubungan dengan aspek kualitas, keamanan pangan, kebersihan dan kesehatan bagi tubuh, bagi tubuh. Nah, jadi makanan yang halal menurut saya Pak Kiai, makanan yang halal belum tentu toyib jika Hmm, tidak menyehatkan. hmm, Namun makanan yang toyib yang baik bagi tubuh itu sudah pasti halal zatnya. Seperti itu. hmm. Iya, Terima iya, iya, kasih iya, Pak iya. Kiai. Alasannya kenapa kok gitu? Alasannya? Kenapa kalau yang halal belum pasti toyib, tapi kalau toyib pasti halal? Karena kan toyib, Halo? karena kalau yang toyib itu baik bagi tubuh, baik bagi tubuh. Terus? Pasti halal. Halo, suaranya ya. Pos- Sehat, Putus-putus ya. bermanfaat bagi kesehatan. Halo Pak.
Ya, putus-putus. Bu Nanda Kalau di mana posisi? kan kerja gitu terus Di mana? menurut saya sang toyib yang baik, bersih dan bermanfaat. Halo? Bu Nanda ini posisi di mana? Kok putus-putus? Sumbernya yang baik dan Mohon izin Bu Nanda, mungkin Putus-putus internetnya ya? kurang di stabil ya Ibu Jakarta. ya. Oh, Jakarta kok Oh, Jadi putus-putus? di Jakarta. Jakarta. Mungkin kena apa namanya ganjil genap internetnya, enggak ya? Maaf Pak Kiai, posisi saya di Jakarta. Oh iya, internetnya kok malah nggak stabil ya. Baik. Iya, kalau baik, terima kasih banyak Bu Nanda. Pak Kiai mohon izin mungkin boleh di conclusionnya saja, kemudian langsung Pak Kiai, karena mohon izin waktunya sudah jam 12 lewat 5 menit, sehingga Oke, nggak langsung kerasa ya. penutupan saja ya Pak Kiai ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf para Bapak Ibu semua ya. Bukan saya loh ya yang membatasi, tapi Ibu moderator ini. Ya, ini Mohon rejim maaf. waktu. Ya, nggak apa-apa. Ya, bagus. Saya kira benar itu jawaban Bu Nanda bahwa yang halal itu belum tentu toyib, tapi toyib pasti halal, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada barang toyib itu berasal dari barang yang haram, ya. Itu logikanya. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi pada prinsipnya itu ada ini nanti akan diberikan Ibu ya PPT ini ke peserta ya, Bapak Ibu bisa pelajari, mungkin bisa lanjut nanti pertanyaan lewat WA juga nggak apa-apa ya. Gitu. Baik, sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu semua atas keterbatasan semua ini. Memang waktunya sangat terbatas, kita harus dibatasi oleh waktu ya. Namanya kita hidup dalam lingkungan waktu gitu ya. Manusia itu hidup di dunia ini kan terikat oleh waktu dan tempat, space and time. Kita nggak bisa keluar dari ikatan itu. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat, saya doakan semua Bapak Ibu ini akan lulus ya, akan menjadi auditor halal. Auditor apa penyelia ini? Auditor Pak Kiai. Auditor halal ya. Tugas Bapak Ibu sangat mulia ya. Kami sayang berada di Komisi Fatwa ini ada di benteng terakhir ya. Yang terdepan adalah Bapak Ibu semua yang nanti akan mengaudit langsung di lapangan. Jadi kami hanya menerima hasil audit dari Bapak Ibu semuanya. Kalau menurut Bapak Ibu semuanya sudah oke, kami tinggal menghukumi oke gitu ya. Tapi jadi sangat bergantung dari hasil audit Bapak Ibu semua. Oleh karena itu saya berharap nanti ketika Bapak Ibu bertugas mohon untuk lebih teliti, lebih karena godaan di lapangan juga banyak ya Bapak Ibu ya. Bukan godaan bagi proses halal saja, tapi mungkin yang lain juga banyak ya. Karena masyarakat sekarang mulai pragmatis. Ini perlu Bapak Ibu sampaikan bahwa per Oktober 2026 ini sudah tidak ada relaksasi lagi. Ketentuan ketentuan sertifikasi halal ini sudah diwajibkan mandatori ya oleh pemerintah. Semua UMKM yang berjualan harus bersertifikasi halal per Oktober 2026. Ini mohon Bapak Ibu sampaikan. Kalau dulu awalnya 2024, direlaksasi 2025. Sekarang sudah nggak ada relaksasi lagi ya. Terakhir, artinya sampaikan kepada para pelaku UMKM kalau mau berdagang, berjualan harus mengajukan sertifikasi halal. Kalau enggak, negara yang akan turun. Kalau sekarang masih banyak toleransinya ya. Kalau nanti Oktober 2026, nanti maka aparat hukum yang akan menegakkan sertifikasi halal itu. Ya, sudah menjadi isu negara, sudah bukan wilayah agama lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses untuk Bapak Ibu semua. Semoga berkah. Tanamkan niat kita khidmah untuk agama ya. Insya Allah Allah yang akan mengangkat derajat kita semua ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semuanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mohon Terima izin, kasih banyak Pak Kiai. mohon maaf deh.
Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kemudian dipotong untuk Ya, enggak materinya. apa-apa. Bagus, bagus. Ya, makasih. Selamat Saya pamit berkegiatan ya. kembali, ya. Ya. Selamat berkegiatan kembali Pak Kiai. Assalamualaikum. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf jika banyak pertanyaan yang di chat belum sampai kepada Pak Kiai. Nanti mungkin akan kami kolek terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya. Kemudian selanjutnya saya akan sampaikan kepada Bu Elia. Baik Bu Elia, mohon izin untuk menutup akhir sesi ini. Ya, baik. Terima Terima kasih kasih Bu Bu Afin. Bu Terima kasih. Musamil. Silakan melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak Kiai. Bapak Ibu, Alhamdulillah ya sudah 2 sesi ya hari ini. Kita break dulu ya, break untuk sholat duhur, makan siang, 1 jam ya Bapak Ibu ya. Nanti kita masuk kembali jam 13.00 WIB ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu istirahat semuanya.